Sebelum memulai pelajaran telah kita berdoa dan percaya. Coba mulai. Coba selesai. Baik, saya absen dulu. Mega, Ibu, Nisa, Ibu, Nia, Baik, ada yang Pak? Ada hari ini? Saya absen, Bu. Cepat ya, Bu. Ada yang hadir hari ini? Ada Bu, Nisa, Bu. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya ingat apa materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ya Bu, bagian-bagian fondasi Bu. Ada yang ingat apa itu fondasi? Sebagai seorang yang benar, menempah beban, menumpu beban. Fondasi itu adalah suatu bagian struktur bangunan yang sangat penting yang berfungsi untuk mendukung seluruh barat pada bangunan yang meneruskan tanah di bawahnya. Hari ini kita akan membahas tentang fondasi jenis tampal. Mega, ada ingat apa aja fondasi jenis tampal? Ada Bu, fondasi memanjang, fondasi kuat, fondasi setempat, dan fondasi apa Bu? Cara apa gitu. Hari ini kita akan berfokus pada kelima jenis fondasi tersebut. Pertama, kita akan bahas tentang fondasi gempa. Fondasi gempa merupakan fondasi sederhana yang umumnya dibuat dari rangkaian kayu dengan dinding yang papan atau anyaman bambu. Fondasi ini dipasang di bawah tiang bangunan tiang penyangga. Namun pada gambar itu fondasi gempa dia apa bedanya dari fondasi batu kali? Tinggi itu itunya Bu. Oh, badannya. Ketebalannya Bu, Tanahnya tuh tanah urutnya tuh lebih tinggi daripada tidak pakai antar Ya, dia fondasi gempa ini kan biasa kalau fondasi batu kali itu dia tertutup gitu kan. Kalau fondasi gempa dia nampak gitu di atas permukaan tanah dia tampak. Jadi dia sebenarnya tertutup sama tanah perbedaannya. Jadi ada bangunan itu fondasinya sepenuhnya tenggelam gitu. Nah itu contoh bangunannya, nampakkan dia ya setengahnya dia tertutup. Ada yang bisa bacakan kelebihan dari fondasi ini? bisa kapan Bu? Bu. Ya. Kelebihannya yang pertama, sistem fondasi ini dirancang untuk meratakan guncangan yang diterima rumah sehingga lebih cocok digunakan di daerah rawan gempa. Kemudian bentuk tiga fondasi gempa ini jauh lebih sederhana dibandingkan jenis lainnya karena proses pengerjaannya itu tidak begitu rumit dan cepat. Kemudian memiliki bentuk sederhana yang membuat proses pemasangan dan penyambungan fondasi dengan struktur bangunan lainnya itu menjadi lebih mudah. Melindungi kolom bangunan yang terbuat dari kayu supaya tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Baik, makasih Tania. Kekurangannya bisa baca? Bisa Bu. Kekurangan tidak cocok untuk menahan bangunan dengan beban yang lebih berat, sebab bangunan yang berat harus menggunakan fondasi kuat seperti fondasi tiang-tiang panjang. Bisa Bu. Lanjut kita ke fondasi sarang laba-laba. Fondasi sarang laba-laba merupakan fondasi yang memanfaatkan tanah sebagai bagian dari struktur bangunan. Konstruksi sarang laba-laba merupakan kombinasi antara pola beton bimbing menerus yang di bawahnya dilakukan oleh gedung tangga yang tinggi dan sistem pembagian tanah di antara listrik. Contoh dari detail fondasi sarang laba-laba terdapat dalam gambar di fokus itu
Lanjut kita materi ke fondasi rak. Fondasi ini merupakan bentuk plat yang sangat lebat dengan ketebalan tertentu sehingga membentuk plat raksasa. Fondasi rak ini banyak diaplikasikan pada bangunan tingkat, bangunan yang memiliki basement, konstruksi rumah satu atau dua lantai. Contohnya itu fondasi rak, contohnya itu detail fondasi rak seperti berikut. Kemudian lanjut kita kelebihan dari fondasi ini dapat diaplikasikan pada tanah sulit, efisien dan efektif, ia relatif terjangkau, adaptasi fisik bangunan yang baik. Sedangkan kekurangannya itu fondasi rakit dapat tertulis membutuhkan pekerjaan pengalaman. Kemudian kita lanjut ke fondasi menerus. Ibu ada bawa detail fondasi menerus contohnya seperti ini. Oh iya Bu. Biasanya fondasi menerus ini menggunakan fondasi apa? Apa Bu? Fondasi menerus itu biasanya jenis fondasinya apa digunakan bahannya? Batu kali, Bu. Batu kali Bu. Ya seperti ini ya fondasi batu kali. Coba Isra silakan maju. Bu. Coba tunjuk teman-temannya bagian-bagian dari fondasi batu kali. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan meja yang ini. Pertama ini ada tampang, ini bagian fondasi dan ini slab. Di bawah tampang itu apa? Yang tampang ini Bu, Di bawahnya. seluruh. Oh ini pasti dulu Bu. Nah, betul. Di atas tampang pasangan batu kali. Dengan pasangan batu kali. Ini slab, ini slab. Baik Bu. Coba ada yang bisa bacakan penjelasan dari fondasi menerus? Fondasi langsung adalah jenis fondasi yang banyak dipakai untuk bangunan rumah tidak bertingkat. Untuk seluruh panjang, jenis fondasi ini mempunyai ukuran yang sama besar dan terletak pada kedalaman yang sama. Nah itu contoh dari dena fondasi menerus. Ya mirip ya sama yang di bawah ini. Jadi nanti nampak dari atas itu kalau misalnya kalian gambar dena fondasi menerus seperti ini. Kemudian kelebihan dari fondasi ini risiko kebocoran kecil, mampu menguatkan pertahanan masa bangunan, mempunyai konstruksi yang sederhana. Sedangkan kekurangannya dapat timbul retakan dan cocok untuk digunakan pada bangunan lebih dari satu lantai. Daya dukungnya tidak terlalu kuat meskipun untuk menahan bangunan sederhana. Kemudian kita lanjut ke fondasi setempat. Fondasi setempat itu dibuat pada bagian terpisah di bawah kolom mendukung atau kolom struktur atau tiang. Juga digunakan pada konstruksi bangunan kayu di daerah rawa-rawa. Jadi fondasi setempat ini ada 3 macam. Siapa yang tahu apa saja macam-macam fondasi setempat? Fondasi telapak, fondasi susuran, fondasi liat. Mega bisa baca fondasi telapak. Ya. Bisa dalam baca fondasi telapak apa itu? Fondasi telapak dibuat dari konstruksi beton bertulang berbentuk persegi, disebut juga Footplate. Iya, dalam baca apa itu fondasi semuran? Fondasi semuran itu dengan cara menggali tanahnya itu terbentuk bulat sampai kedalaman tanahnya keras, kemudian diisi agar beton tanpa bilangan dan batu-batu besar. Kemudian kita tahu baca fondasi bilat. Fondasi bilat dibuat dari pasangan batu kali berbentuk kerucut dan pancung. Fondasi telapak atau fondasi tapak itu ini pengertian lebih dalamnya itu dikenal sebagai fondasi telapak. Salah satu jenisnya itu bangunan yang terbuat dari beton betulan. Bentuknya dibuat menyerupai papan atau telapak yang ditempatkan pada bagian bawah tiang. Fondasi telapak ini memiliki dimensi yang lebih lebar di bagian bawahnya. Contoh ini berikut contoh detail
besar, biaya pembuatannya relatif murah dan fleksibel. Tapi kekurangannya proses pengerjaannya lebih lama dan pengerjaannya harus dilakukan ada tutup ahlinya. Nah, kita sekarang lanjut ke lembar kerja. Ibu akan bagi jadi 2 kelompok. Yang dekat-dekat aja bedanya ya kelompoknya. Baik, Bu. Silakan buka lampiran kelompok. Tugas kelompok. Nah, kalian tinggal kerjakan di lembar KPD ini buat analisis dari gambar tabel berikut. Analisisnya seperti apa, jenis fondasi nampak pada gambar, lalu buat pengertiannya, kelebihan dan kekurangan dari fondasi tersebut. Silakan dikerjakan. Di bukunya kapan, Bu? Siap kelas. Sebelum kita tutup kelas sudah ada kuis. Banyak tugasnya ya, Bu. Sudah selesai kerja kelompok? Dah, Bu. Dari kumpul sama teman, Bu, depan. Kumpul di mana aja, Bu? Oh, belum. Oh, belum kumpul. Betul dikumpul. Istilahnya pakai itu, Bu. Kalau kita lanjut ke bagian mandiri, itu ada soal pilihan ganda sama soal esai. Kalian keluarkan lembar kertas, lalu kerjakan sampai bunyi lonceng. Baik, Bu. Ya, Bu. Kalau saya teh kumpul di kerja kelas, Bu. Bu bisa main HP, Bu. Udah, Bu. Sudah siap semuanya? Udah, Bu. Baik, silakan dikumpulkan. Ini seru nih. Susah soalnya. Udah, Bu. Susah tidak tapi bisa, Pak, Bu. Baik, sebelum kita tutup kelas, Ibu ada tugas juga untuk minggu depan. Kalau tadi kalian pakainya kelompok yang tadi. Ya, Bu. Kelompok 1 tentang fondasi yang panjang, lalu kelompok 2 tentang fondasi sumuran. Nanti dibuat aja PPT-nya, nggak perlu buat makalah ya. Iya, Bu. Minggu depan presentasi. Baik, Bu. Baik, sampai situ aja materi kita untuk hari ini. Ketua kelas tolong buat penutupnya. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Itu mulai kita bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Nanti kasih Ibu. Ibu pamit dulu ya. Ya, Bu.